Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya, dan diberikan nikmat sempat untuk bisa kembali menuntut ilmu ya. Di pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran hadis ya, di pertemuan yang pertama ya, di kelas 8 ya. Sebelumnya di kelas 7 sudah belajar ya pelajaran hadis bersama Ustazah Nafa. Di kelas 8 ini dilanjutkan oleh Ustazah ya. Bismillah ya, kita nanti belajar bersama. Nah, di bab yang pertama kita akan belajar tentang iman dan ilmu ya, tentang iman dan ilmu. Nah, di sini ada penjelasan kemuliaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat ada pada keimanan kepada Allah dan istiqomah di atas syariatnya. Dan tidak terwujud hal tersebut kecuali dengan ilmu syar'i yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan keimanan dan ilmu seorang muslim akan terangkat ya, dengan keimanan dan ilmu seorang muslim akan terangkat dan memiliki kemuliaan serta ini ya, dapat mewujudkan tujuan keberadaannya. Nah, yaitu menjadi hamba bagi Allah Ta'ala. Jadi seseorang jika ingin dia mulia dan bahagia, nah itu ya, di dunia maupun di akhirat, dia harus beriman kepada Allah dan istiqomah di atas syariatnya. Nah, semua itu tidak akan terwujud jika dia tidak memiliki ilmu, terutama ilmu syar'i ya, yang bersandar pada Al-Quran dan juga sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Maka seorang muslim yang berilmu, nah itu ya, masya Allah, itu derajatnya lebih tinggi ya dari muslim yang lain yang tidak berilmu, seperti itu. Nah, kemudian di sini Ustazah akan menjelaskan dulu ya, apa sih tujuan pembelajaran kita nanti ya di pembelajaran yang pertama ini. Yang pertama, kalian nanti bisa menyebutkan sebagian perkara yang dapat menambahkan keimanan. Ya, yang kedua, kalian senang dengan perkara-perkara keimanan dan berlomba untuk mendapatkannya. Ya, Masya Allah ya. Semoga nanti setelah belajar ini kalian akan berlomba-lomba dalam masalah keimanan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui pentingnya ilmu dan kedudukan ulama. Ya, ini ya. Pentingnya ilmu itu seperti apa nanti ya, dan kedudukannya para ulama. Kemudian yang keempat, kalian dapat menjelaskan keutamaan ilmu dan hukum mempelajari ilmu itu sendiri. Yang terakhir, kalian bisa berpegang dengan adab-adab penuntut ilmu ya. Dalam menuntut ilmu itu pasti ada adab-adabnya. Seperti itu ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Nanti di pelajaran yang pertama ini, nah lihat ya, di situ di buku kalian ya, nanti disiapkan bukunya di buku hadis halaman 7, nanti di situ ada gambar sebuah pohon. Nah, perhatikan gambar berikut, kemudian hubungkan dengan kandungan hadisnya. Perhatikan, itu ada pohon, ada tulisan la ilaha illallah, kemudian di atasnya itu ada beberapa daun ya. Nah, daun itu ibaratnya dengan apa, nanti kita lihat ya di sini. Nah, kalian bisa tulis di dalam kotak di bawah pelajaran pertama itu ya. Judulnya adalah cabang-cabang iman atau cabang-cabang dari pada keimanan ya. Nah, hadis yang pertama ini ya, Ustazah kita belajar bersama ya. Di situ ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ ya.
al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan aw bid'un wa sittuna syu'batan. Ya, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatun al-adzain ya al-adzai at-tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, itu ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, itu ada artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perawinya adalah Abu Hurairah ya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Iman itu memiliki 73 sampai 79 bagian atau 63 sampai 69 bagian. Nah, bagian yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan bagian yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu merupakan bagian daripada keimanan ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 9 dan Muslim nomor 35. Nah, Masya Allah ya, iman itu ternyata cabangnya itu banyak sekali ya. Dari 73, ada yang mengatakan 73 sampai 79 dan juga ada yang mengatakan 63 sampai 69 bagian. Nah, yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ada pada dalam syahadat ya, rukun Islam yang pertama ya, mengucapkan kalimat syahadat. Syarat untuk masuk Islam itu ya mengucapkan kalimat syahadat. Dan nah ini yang bagian terendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, jadi nanti kalau kalian melihat ada batu atau apapun itu di jalan, nah tolong disingkirkan ya. Karena itu merupakan bagian daripada keimanan. Keimanan yang paling rendah ya, seperti itu. Kemudian rasa malu juga itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sengaja menaruh gangguan di jalan, nah itu perlu dipertanyakan keimanannya, seperti itu ya. Kemudian di situ ada kosakata ya. Yang pertama ada bid'un ya. Bid'un itu artinya angka antara 3 sampai dengan 9 ya, antara 3 sampai dengan 9. Kemudian yang kedua ada syu'batan. Ini ada syu'batan artinya adalah yang paling tinggi dan paling banyak pahalanya ya. Oh maaf ya, ini terbalik, harusnya syu'batan itu kata syu'bah ya, artinya potongan atau bagian dari sesuatu. Oke, maaf saya nulisnya tadi terbalik. Kemudian yang ketiga ada fa'afdoluha ya. Fa'afdoluha itu artinya adalah yang paling tinggi dan paling banyak pahalanya ya. Afdol ya itu ya, yang paling tinggi dan paling banyak pahalanya ya. Yang keempat ada adnaha, yang paling terakhir dan paling rendah. Yang terakhir ada imatotul adzai tadi ya. Imatotul adzai, menyingkirkan atau menjauhkan tadi ya, menjauhkan gangguan di jalan ya. Nah itu ya kosakata kita hari ini ada 5. Ada bid'un, ada syu'batan, ada fa'afdoluha, kemudian ada adnaha, imatotil adzai itu ya. Kemudian di sini ya ada iman ya. Iman itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati atau keyakinan dengan hati, yang terakhir adalah amalan dengan anggota badan ya. Itu adalah keimanan ya. Jadi iman itu dijalankan dengan 3 cara, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian terakhir adalah diamalkan dengan anggota badan ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ada yang menurut istilah tadi ya, sama. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Sedangkan al-haya, rasa malu ya, akhlak yang mendorong untuk berbuat baik dan meninggalkan perkara yang jelek ya. Jadi manusia itu mempunyai rasa malu ya, malu kalau misalkan dosanya ketahuan oleh orang lain. Nah makanya Allah memberikan kita rasa malu ya. Jadi rasa malu itu akan mendorong kita untuk berbuat baik dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang
jelek seperti itu ya. Nah, alhamdulillah ya pelajaran hadis hari ini sampai sini dulu. Semoga bisa difahami ya. Nanti kalau ada yang belum paham atau belum jelas, bisa tanyakan langsung atau japri ke ustadzah gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahami apa yang ustadzah jelaskan tadi, silahkan kalian kerjakan ya di situ ya makna dan bimbingan dari hadis yang kita pelajari hari ini ya di halaman 8 ya. Nah, kerjakan pada buku paket atau boleh juga di buku tulis ya. Yang dikerjakan nomor 2, 3, dan 4 saja karena nomor 1 dan 1, 5, dan 6 itu penjelasan ya sama seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian dikumpulkannya paling lambat besok ya hari Selasa 27 Juli jam 5 sore ya. Semoga semuanya bisa mengerjakan tepat waktu ya. Kalau ada uzur silahkan disampaikan. Ya seperti biasa kumpulkannya melalui walkthrough ke nomor ustadzah. Kemudian ada satu lagi tugasnya yaitu menghafalkan hadis yang tadi ya tentang cabang-cabang keimanan ya. Setorkan melalui VN Ustadzah. Nah ini ya waktunya masih lama 1 pekan ya maksimal sampai hari Ahad tanggal 1 Agustus 2021 ya. Tapi walaupun waktunya lama jangan tunda-tunda ya. Kalau sudah hafal boleh langsung setorkan ke ustadzah gitu ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kemudahan untuk anak sekalian dalam menuntut ilmu dan mengerjakan tugas-tugas dari para ustadzah nggih. Barakallahu fikunna. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.